Gojo adalah seorang siswa sekolah menengah yang tidak memiliki teman dan menghabiskan waktu luangnya membuat boneka di toko boneka hina milik kakeknya. Namun, hidupnya tiba-tiba berubah ketika gadis sekolah menengah yang populer dan imut, Marin Kiedagawa, memintanya untuk membuat kostum cosplay untuknya karena dia adalah penggemar berat. Seorang bocah laki-laki mengagumi sekumpulan boneka sehingga kakeknya bertanya apakah dia menganggap boneka-boneka itu keren, dan dia menjawab bahwa mereka adalah hal terindah di dunia. Kakeknya memberitahu bocah itu, Wakana Gojo, bahwa dia bisa menjadi sebaik dia jika dia berlatih. Tetapi seorang gadis dengan menjengkelkan bertanya kepada Gojo mengapa dia bermain dengan boneka meskipun dia seorang laki-laki dan kemudian pergi. Saat ini, Gojo yang lebih tua terbangun dan dengan bahagia mengucapkan selamat pagi kepada wajah boneka. Dia turun dan menyapa kakeknya yang bertanya mengapa dia bekerja larut malam tadi, dan apakah dia yakin sudah cukup tidur, sehingga dia mengatakan bahwa dia sudah terbiasa dengan ritme itu, dan sebelum dia menyadarinya, dia sudah membuat cukup banyak, tetapi dia masih belum bisa melukisnya sebaik kakeknya. Kakeknya mengingatkan bahwa dia telah melakukan ini selama 48 tahun dan menyuruh Gojo untuk bersantai karena dia masih seorang siswa sekolah menengah. Dia bertanya kepada Gojo apakah dia memiliki teman, yang membuat Gojo terkejut. Gojo dengan cepat mengatakan bahwa dia memiliki teman, tetapi mereka semua memiliki kegiatan klub sehingga mereka tidak bisa sering berkumpul. Kemudian, Gojo berjalan ke sekolah sendirian dan dalam hati meminta maaf kepada kakeknya karena dia juga belum membuat teman di sekolah menengah. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa memiliki teman ketika mimpinya adalah menjadi pengrajin Heinedahel dan tidak ada cara dia bisa berbicara dengan orang lain dengan hobi seperti itu. Dia berkomentar bahwa lebih baik jika dia menghilang sebelum seorang gadis tiba-tiba jatuh di mejanya dan membenturkan kepalanya. Teman-temannya segera berlari dan bertanya apakah dia baik-baik saja, jadi dia meminta maaf kepada Gojo. Gojo mengenalinya sebagai Kitagawa Marin sebelum dia melihat memar di lengan Gojo. Namun, dia dengan malu mengatakan bahwa itu tidak ada apa-apa dan berkomentar bahwa itu adalah tinta di lengannya. Dia berkomentar bahwa Marin adalah orang yang ceria dengan banyak teman dan hidup di dunia yang berbeda darinya. Dia mendengar Marin memberitahu teman-temannya tentang betapa dia membenci orang-orang yang tidak menghormati kesukaan orang lain dan Gojo berkomentar bahwa pasti menyenangkan hidup di dunia di mana orang lain menerima kamu apa adanya. Kemudian, saat Gojo sedang membersihkan kelas, Marin juga masuk dan mulai membantu Gojo membersihkan. Dia dengan sadar melihat bahwa teman-teman lain hanya membuang semua pekerjaan mereka padanya, dan mengatakan bahwa mereka memanfaatkannya sehingga dia perlu memberitahu orang-orang bagaimana perasaannya. Beberapa hari kemudian saat Gojo sedang bekerja, dia secara tidak sengaja memotong jarinya dan mengungkapkan bahwa dia tidak bisa menghilangkan apa yang Marin katakan kepadanya dari pikirannya. Dia mengakui bahwa dia benar bahwa dia selalu menekan emosinya dan melihat bahwa mesin jahitnya telah berhenti berfungsi. Kemudian, saat dia berbaring di tempat tidur, dia berharap setidaknya dia telah menyelesaikan karya itu, tetapi tiba-tiba dia teringat sesuatu. Keesokan harinya setelah sekolah, Gojo pergi ke klub kerajinan dan dengan senang hati menyelesaikan karya itu di sana, memberitahu boneka itu untuk menantikan pakaian yang dia jahit untuknya, tidak berpikir bahwa itu agak aneh. Namun, Marin tiba-tiba masuk ruangan dan melihatnya dengan terkejut. Dalam keadaan bingung, Gojo secara tidak sengaja menjatuhkan bonekanya dan meminta maaf padanya sementara Marin terus menontonnya dengan terkejut. Dia dengan senang hati bertanya apakah dia bisa menggunakan mesin jahit dan bertanya dari mana dia belajar. Dia mengungkapkan bahwa keluarganya menjalankan toko boneka Heine. Marin bertanya apakah dia bisa melihat boneka itu dan dengan senang hati mengatakan bahwa itu sangat cantik. Jadi Gojo berkomentar bahwa ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan hobinya kepada seseorang. Dia mengungkapkan bahwa kakeknya yang membuat ini, dan dia tidak bisa benar-benar membuat apapun selain pakaian. Mendengar ini, Marin tiba-tiba mulai membuka kancing bajunya dan meminta dia untuk membalikan badan sehingga Gojo dengan malu setuju. Bingung, dia dengan cemas bertanya apa yang sedang terjadi sebelum Marin mengatakan bahwa dia bisa berbalik. Gojo melihat bahwa dia mengenakan gaun hitam sehingga dia dengan gugup mengatakan bahwa itu masih dalam proses dan bertanya apa pendapatnya. Dia bertanya apa maksudnya sehingga dia menunjukkan foto karakter dan mengatakan bahwa dia mencoba meniru pakaian itu. Terkejut, Gojo mempertanyakan apakah dia sedang mengerjainya sehingga dia bersikeras bahwa dia tidak. Namun, Gojo mengatakan bahwa ini tidak terlihat seperti gaun dalam foto dan mulai menunjukkan semua masalah dalam gaun yang dia buat. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia terlihat kecewa dan berlutut untuk meminta maaf. Marin meyakinkannya bahwa dia benar-benar tidak marah dan mengungkapkan bahwa dia membuat ini karena dia ingin cosplay. Dia mengungkapkan bahwa dia tidak memiliki mesin jahit di rumah, itulah sebabnya dia telah bekerja di sini setelah sekolah. Marin bertanya kepada Gojo apakah dia akan membuat pakaian untuk cosplay dan mengatakan bahwa dia akan mengerti jika dia tidak mau tetapi. Dia tidak berpikir dia bisa melakukan yang lebih baik sendirian dan dia benar-benar ingin menjadi Shizuku, karakter yang mengingat betapa antusiasnya dia terhadap bakatnya. Dia setuju tetapi mengatakan bahwa dia belum membuat pakaian untuk orang, jadi dia tidak tahu apakah dia akan melakukannya dengan baik. Mendengar ini, Marin dengan senang hati mulai melompat-lompat. Jadi Gojo berkomentar bahwa dia tidak pernah berpikir dia akan mencapai pemahaman dengan Marin. Dia melihat bahwa Marin benar-benar ingin menjadi seperti karakter itu, jadi Marin mengonfirmasi ini dan mengatakan bahwa itu adalah Shizuku dari kehidupan luar biasa, ajaib para gadis kaya di Disgraced Club di ST Mice Girls Academy 2, yang membuat Gojo terkejut. Gojo memberitahu Marin bahwa dia tidak terlalu paham tentang hal-hal ini, jadi dia menjelaskan bahwa Moigir 2 adalah permainan simulasi kencan blockbuster super populer dari tahun lalu di mana karakter utama terdaftar di akademi khusus wanita dan mendapatkan haremnya sendiri. Saat dia terus menjelaskan, Gojo semakin bingung dan percaya bahwa dia pasti sedang menggodanya. Namun, ketika dia melihat ekspresinya, dia menyadari bahwa dia sangat serius. Saat Marin terus mengekspresikan kekagumannya terhadap Shizuku, Gojo melihat bahwa dia tampak sangat bahagia membicarakan hal-hal yang dia cintai.
Gojo bergumam bahwa dia pikir gadis tidak suka permainan semacam itu. Tetapi dia mengatakan bahwa menjadi gadis atau laki-laki tidak seharusnya menjadi masalah ketika datang ke hal-hal yang kamu cintai. Dan dia dengan tegas setuju. Dia memutuskan untuk mencari tahu di mana memulai untuk detailnya. Tetapi Marin mengeluarkan sebuah buku dan memberikannya kepadanya. Setelah membacanya sedikit, Gojo mengatakan bahwa mereka harus berbelanja untuk bahan-bahannya dan mengatakan bahwa sudah larut hari ini dan besok adalah hari Sabtu, jadi mereka harus pergi pada hari Senin. Marin setuju dan dengan senang hati mengucapkan terima kasih padanya. Kemudian, saat Gojo berbaring di tempat tidurnya, kakeknya masuk dan bertanya apakah dia akan tidur sekarang. Dan dia mengonfirmasi ini, jadi kakeknya mengatakan bahwa dia tidak akan pulang besok karena harus membeli mesin jahit. Setelah kakeknya pergi, Gojo bangkit dan melihat buku itu lagi tetapi tiba-tiba dia menyadari sesuatu. Pagi berikutnya, Marin tiba-tiba muncul di depan pintu Gojo, jadi dia bertanya bagaimana dia bisa ada di sini. Dia menunggu sampai hari Senin dan mencari tahu tentang tokonya. Dia memberinya cheesecake dan masuk. Ketika dia membuka pintunya, dia mengatakan bahwa kamarnya sangat mencerminkan dirinya dan bertanya mengapa dia menggunakan kuas yang begitu tipis untuk bonekanya. Melihatnya, Gohdin mengkhawatirkan mencatat bahwa jantungnya berdetak terlalu keras karena ini adalah pertama kalinya seorang gadis berada di kamarnya. Dia dengan cepat mencoba menenangkan dirinya agar tidak menyinggung Marin, tetapi dia tiba-tiba mengeluarkannya dari pikirannya dan mengatakan bahwa mereka harus mulai mengambil ukurannya, yang mungkin sangat dinantikan oleh Gojo. Dia menyuruhnya untuk segera melakukannya, tetapi dia dengan malu-malu bertanya apakah dia bisa meminta orang lain untuk melakukannya karena buku yang dia pinjam mengatakan bahwa dia harus mengambil ukurannya saat dia mengenakan pakaian dalam. Marin dengan ceria mengatakan itu tidak masalah dan mengungkapkan bahwa dia membeli baju renang hari ini yang membuat Gojo terkejut. Dia bertanya apakah Gojo baik-baik saja, jadi dia dengan cepat meminta agar dia tidak menyentuhnya saat ini. Saat dia mulai mengukur dengan ragu-ragu, Gojo bertanya apakah dia tidak merasa malu berdiri di sini mengenakan baju renang di depannya. Dia dengan ceria bertanya untuk apa dia harus merasa malu saat mereka melakukannya sehingga dia tidak bisa berubah menjadi Shizuku. Mendengar ini, Gojo menampar dirinya sendiri, mencatat bahwa itu tidak sopan baginya untuk merespons semangatnya dengan pikiran-pikiran yang tidak murni. Dia meminta maaf dan memberitahunya untuk tidak khawatir tentang itu, dan dengan cepat mulai mengambil ukurannya. Dia bertanya apakah dia juga bisa mengukur kakinya, karena mereka harus bekerja dengan sesuatu dari toko, jadi dia memutuskan untuk mengambil kursi. Tetapi dia duduk di kasurnya dan mengatakan bahwa ini sempurna. Dia dengan cepat memohon agar dia turun dari spray kotor miliknya, tetapi dia menyuruhnya untuk berhenti khawatir dan mulai mengukur. Setelah Gojo dengan hati-hati selesai mengukur kakinya, Marin bertanya apakah ukuran lingkaran selanjutnya dan menyuruhnya untuk melakukannya. Dia dengan gugup terus menolak, jadi dia dengan cepat setuju untuk mengukurnya dengan benar. Dia setuju untuk mengukur ukuran dadanya dan mengatakan bahwa mereka harus menyebutnya 20 cm. Mendengar itu, pikiran Gojo menjadi kosong. Setelah mereka selesai, Gojo mencatat bahwa dia menyedihkan karena terlalu terbawa perasaan untuk setiap hal kecil. Dia dalam hati memberitahu dirinya sendiri bahwa dia harus lebih seperti Marin karena dia tidak pernah terpengaruh oleh apapun. Tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa wajahnya memerah dan bertanya apakah ada yang salah. Tetapi dia dengan cepat mengatakan tidak seperti itu. Dia menyadari ruangan mungkin terlalu panas untuknya dan pergi untuk menyalakan pendingin udara. Kemudian, Marin bersiap untuk pergi, jadi Gojo bertanya apakah dia memiliki bahan referensi karena dia ingin memeriksa detail-detail kecil. Jadi dia dengan ceria menyerahkan kepadanya disk untuk Moigiro 1 dan terlalu agar dia bisa memahami ceritanya dengan lebih baik. Nanti malam, kakek Gojo kembali dan melihatnya dengan serius menonton My Girl, tetapi Gojo tampaknya tidak menyadari ada masalah dan memberitahunya bahwa makan malam sudah siap, sehingga kakeknya menggumam bahwa dia membeli mesin jahit baru. Saat menutup pintu, dia berkomentar bahwa bagus Gojo akhirnya menunjukkan minat pada gadis-gadis, tetapi dia bertanya-tanya mengapa dia menontonnya dengan ekspresi yang begitu serius. Dia sedikit membuka pintu dan terkejut menyadari bahwa Gojo juga sedang mencatat. Marin dengan senang hati memberitahu Gojo bahwa dia sangat senang dengan jas yang telah dibuatnya untuknya, dan perlahan menggumam bahwa ketika dia cosplay menjadi karakter, dia mulai merasa seperti mereka, jadi dia dengan lucu meminta Gojo untuk melihatnya. Gojo terburu-buru terbangun dari mimpinya dan meminta wajah boneka itu untuk berbalik sejenak. Di sekolah, Gojo mendengar siswa-siswa memuji Marin dan mencoba menenangkan hatinya, tetapi dia dengan ceria memanggilnya dari seberang lorong dan mengatakan bahwa dia telah membuat kemajuan untuk menjadi Shizuko. Teman Marin muncul di samping mereka dan bertanya tentang apa yang mereka bicarakan. Gojo mencoba mengingat namanya, jadi dia mengungkapkan bahwa namanya Nio dan yang lainnya juga datang untuk menyapanya. Saat Marin menuju kelas bersama teman-temannya, Gojo berkomentar bahwa dia baik padanya bahkan di sekolah. Gojo mendengar beberapa siswa bergosip tentang apakah Marin berkencan dengannya dan mencoba menghindarinya sepanjang hari, tetapi dia menangkapnya setelah mereka selesai sekolah dan bertanya apakah dia ingin berbelanja untuk bahan-bahan hari ini. Dia meminta maaf karena tidak bisa pergi hari ini dan tiba-tiba melarikan diri. Saat dia bersembunyi di dekat taman, dia perlahan meminta maaf kepada Marin yang tiba-tiba muncul di sampingnya dan mengatakan bahwa dia seharusnya tidak melarikan diri jika dia benar-benar merasa menyesal. Dia memberitahunya untuk langsung mengatakan masalah apa yang dia miliki sehingga dia menggumam bahwa orang mungkin mengira mereka kenalan. Jadi mereka seharusnya tidak bergaul satu sama lain di sekolah. Mendengar ini, Marin bertanya apakah mereka bukan teman dan dengan menggoda bertanya apakah dia ingin pergi bersamanya. Dia menggenggam tangannya dan dengan bersemangat mengatakan bahwa mereka akan pergi berbelanja. Saat mereka berada di toko, Gojo memberinya lembar referensi untuk gaun dan mulai menjelaskan semuanya. Dia dengan senyum memberinya sekantong uang. Setelah mereka selesai membeli kain,
Marin mengatakan bahwa mereka akan membuat wig yang dia kenakan. Dan Gojo mengakui bahwa mereka semua benar-benar cantik. Marin mengungkapkan bahwa dia sebenarnya berencana untuk berbelanja sendirian, tetapi dia pasti akan membuat banyak kesalahan jika dia melakukannya. Jadi dia senang dia datang bersamanya hari ini. Jadi dia dengan senyum mengatakan bahwa dia sebenarnya membantu hari ini. Saat mereka berjalan pulang, Gojo mengatakan bahwa dia akan membawa barang-barang yang mereka beli ke tempatnya, jadi dia berterima kasih padanya dan bertanya kemana dia harus pergi cosplay setelah mereka selesai dengan kostumnya. Dia menjelaskan bahwa ada acara yang fokus pada pengambilan foto kelompok, pemotretan besar di taman hiburan, pemotretan studio, atau kamu bisa saja mengambil foto di rumahmu. Marin menambahkan bahwa kamu juga bisa mengunggahnya ke media sosial dan menunjukkan foto seorang cosplayer lain yang terlihat cukup muda. Dia bertanya kepada Gojo apakah cosplaynya tidak imut karena dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia mengatakan bukan itu dan meminta maaf karena membuatnya merasa canggung. Dia mengungkapkan bahwa setelah pertama kali melihat boneka ini, dunia yang indah sangat berarti baginya. Jadi dia tidak bisa mengatakan sesuatu itu indah kecuali dia benar-benar merasakannya. Dia mengatakan itu juga penting untuk dimiliki dan tiba-tiba melihat sebuah truk makanan. Dia membeli camilan untuknya sementara Marin mengatakan bahwa dia harus bekerja di pekerjaan lain sekarang. Gojo dengan cepat mengatakan bahwa dia akan membayar kembali untuk pakaian itu, tetapi dia meyakinkannya bahwa itu baik-baik saja karena dia suka menghabiskan waktu bersamanya hari ini. Dia mengakui bahwa dia tidak mengharapkan Gojo juga bermain Moe Girls, tetapi dia mungkin tahu lebih banyak tentang permainan itu daripada dia, jadi dia ingin berterima kasih padanya. Dia bertanya apakah dia ingin mengambil satu gigitan, tetapi Gojo berkomentar bahwa itu membuatnya menjadi ciuman tidak langsung dan dengan gugup mengatakan bahwa dia baik-baik saja seperti pecundang bodoh yang tidak bisa nyaman di sekitar gadis. Mendengar ini, Marin perlahan bertanya apakah dia menganggapnya sebagai pemakan yang sangat rakus dan dengan menjengkelkan bersikeras bahwa dia sama sekali tidak akan bertambah berat badan. Dia hanya tidak bisa merasa kenyang sampai dia makan nasi. Gojo bertanya kapan acara yang dia kunjungi akan diadakan, jadi Marin mengatakan itu 2 minggu lagi dan mengucapkan selamat tinggal saat dia berlari ke stasiun kereta. Namun, Gojo dengan terkejut menyadari bahwa itu dalam 2 minggu dari sekarang. Di kereta, Gojo berkomentar bahwa akan memakan waktu 2 kali lipat untuk membuat pakaian ukuran penuh dibandingkan dengan yang dibutuhkan untuk boneka Haina. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia, jadi dia tidak yakin dia mampu membuat kostum dalam 2 minggu. Gojo tiba di rumah dan memberitahu kakeknya bahwa dia pergi berbelanja dengan seorang teman, jadi kakeknya bertanya apa yang dia beli. Tiba-tiba jatuh saat melihat sesuatu jatuh dari tas. Gojo membawa kakeknya ke rumah sakit di mana sepupunya, Mayori Waringli, juga tiba. Dia memberitahu kakeknya bahwa dia harus istirahat selama beberapa minggu ke depan dan ayahnya mengatakan bahwa dia bisa tinggal di tempat mereka sampai dia pulih. Jadi dia setuju dan dia mengundang Gojo untuk menginap semalam juga. Keesokan harinya, Gojo memberitahu Marin bahwa dia akan memeriksa kakeknya hari ini juga. Jadi dia memberitahunya untuk langsung saja bilang jika ada yang bisa dia bantu, karena meskipun penampilannya, dia bisa memasak dengan cukup baik. Mereka memutuskan untuk bertukar nomor telepon, sebagai langkah berjaga-jaga, dan Gojo mengomentari bahwa dia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan pada kostum kemarin atau sehari sebelumnya. Gojo tiba-tiba ingat bahwa dia memiliki ujian di samping merawat kakek dan mengurus kostum. Kemudian, di toko, Gojo menerima panggilan dari seseorang yang bertanya apakah mereka bisa datang ke toko mereka untuk tur karena teman mereka sangat tertarik dengan Haina Dolls. Dia mencoba memberitahu mereka bahwa mereka tidak bisa melakukannya besok, tetapi mereka mengatakan teman mereka akan meninggalkan Jepang setelah besok, jadi dia setuju untuk mengadakannya besok, dengan frustrasi bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan sekarang. Keesokan harinya, setelah mereka selesai dengan ujian, Gojo langsung bergegas keluar dari kelas untuk kembali dan melanjutkan pekerjaan pada gaun yang membuat Marin khawatir dan berharap dia baik-baik saja. Di kamarnya, Gojo mengomentari bahwa dia merasa sakit, jadi sepertinya dia belum cukup tidur, tetapi dia masih belum mendapatkan kemajuan dengan kostum tersebut. Dia mengeluh bahwa dia belum berlatih melukis selama berhari-hari dan bertanya-tanya apa yang terjadi jika dia tidak bisa menjadi pembuat boneka Hina. Dia dengan frustrasi mempertanyakan mengapa dia buruk dalam segala hal dan perlahan-lahan bangkit untuk bekerja setelah mengingat apa yang dikatakan Marin dan kakeknya. Semoga gadis ini membayarnya dengan baik karena ini adalah perbudakan, bro. Kemudian, Marin terkejut melihat gaun itu sehingga dia bergumam bahwa itu sangat mendesak, tetapi dia masih berhasil membuatnya. Tertegun, melihat gaun itu, dia bergumam bahwa itu sangat mendesak, tetapi dia masih berhasil membuatnya. Tertegun, dia bertanya apakah dia berpikir dia akan berpartisipasi dalam acara hari ini dan menyadari betapa sulitnya membuat gaun ini dalam waktu yang begitu singkat. Dia mengungkapkan bahwa dia berencana menunggu dia menyelesaikannya. Mendengar itu, Gojo langsung terjatuh dan berkata itu bagus karena sepertinya dia memiliki waktu lebih setelah semua. Melihat ekspresi lelahnya, Marin mulai menangis dan mengatakan bahwa dia tidak tahu dia sedang mengerjakan kostum itu ketika dia memiliki begitu banyak hal lain yang harus dikhawatirkan. Dia berulang kali meminta maaf dan mengakui bahwa seharusnya dia lebih mempertimbangkan, tetapi Gojo juga meminta maaf karena melanjutkan tanpa memberitahunya, tetapi dia terus meminta maaf. Gojo dengan ceria bertanya apakah dia ingin mencoba gaun itu karena sudah selesai, dan mereka juga bisa melihat seberapa baik itu cocok untuknya, jadi dia dengan senang hati berterima kasih padanya dan mengatakan bahwa dia siap untuk itu. Saat mereka sedang merias wajah Maureen, Gojo bergumam bahwa dia berharap suatu hari nanti, dia bisa membuat Haina Dolls seindah yang dibuat oleh kakeknya. Jadi dia berkata bahwa dia yakin dia bisa dan melihat bagaimana dia terlihat saat tersenyum. Setelah mereka selesai, Marin perlahan bertanya kepada Gojo apakah dia sudah menjadi Shizuku yang tepat. Jadi dia dengan senang hati setuju bahwa dia terlihat persis seperti dia dan dia dengan antusias setuju. Gojo bertanya bagaimana kecocokannya. Jadi dia berkata bahwa itu sempurna dan mungkin sedikit sulit untuk bergerak dan karena dia tidak bisa mengangkat tangannya setinggi itu.
Gojo melihat bahwa dia juga harus mempertimbangkan kenyamanan dan mobilitas. Tetapi Ma Aren dengan antusias berkata bahwa dia adalah monster karena dia berhasil dengan semua yang ada di kostum Shizuku. Dia memintanya untuk mengambil beberapa foto dirinya, jadi dia berkata bahwa mereka hanya terlihat seperti foto-foto dirinya. Jadi dia percaya bahwa dia harus berpose seperti Shizuku karena ini adalah cosplay setelah semua. Mereka memutuskan untuk mengambil foto di latar belakang yang polos, tetapi Marin masih tidak bisa berhenti tersenyum seperti orang bodoh, dan dia berkata bahwa tingkat kebahagiaannya sangat tinggi tetapi dia akan menahan diri untuk yang berikutnya. Gojo dengan senang hati berkata bahwa dia telah berubah menjadi Shizuku untuk yang berikutnya dan mereka mengambil banyak foto lagi sehingga dia dengan senang hati memutuskan untuk membuat akun dan mempostingnya sekarang. Setelah memposting gambar-gambar itu, dia bertanya kepada Gojo apakah dia ingin pergi ke acara besok karena dia ingin berpartisipasi sekarang. Di acara itu, Marin sangat senang melihat cosplay dari semua karakter favoritnya dan berkata bahwa dia sangat bahagia tetapi Gojo bergumam bahwa ada wanita di mana-mana di sekitarnya sehingga dia merasa sedikit tidak pada tempatnya. Marin memperhatikan bahwa orang-orang terus menatap mereka dan berkata bahwa itu pasti karena betapa imutnya kostumnya tetapi Gojo percaya itu pasti karena dia tidak termasuk di sini. Mereka pergi ke alun-alun atas dan Marin melihat bahwa suasana di sini jauh lebih santai. Seorang pria bertanya kepada Marin apakah dia bisa mengambil foto dirinya dan mengenalinya dari Mai. Gadis juga, jadi dia dengan senang hati setuju dan berfoto bersamanya sebagai kenang-kenangan. Gojo melihat bahwa sudah ada antrean orang-orang yang ingin berfoto dengan Marin, jadi dia pasti berhasil menampilkan sikap Shizuku dengan sangat baik. Dia melihat bahwa di sini, semua orang bisa cosplay karakter favorit mereka tanpa khawatir tentang apapun, yang sangat menyenangkan. Dia menyadari bahwa dia dan Marin tidak akan sering bersama lagi karena dia telah menepati janjinya padanya. Jadi, rasanya seperti semua ini adalah mimpi dan sangat menyenangkan. Marin bergegas menghampirinya dan mengatakan bahwa dia merasa sangat panas karena dia mengenakan lapisan kain tambahan di dadanya. Jadi Gojo perlu menjauh darinya atau dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Terkejut? Gojo berkata tidak ada ruang untuk lapisan tambahan, jadi dia pasti merasa sangat tercekik. Mereka menuju tangga di mana dia minum jus dan mengoleskan kompres dingin di kepalanya. Jadi Gojo dengan malu-malu memutuskan untuk memeriksa apakah ada yang bisa mereka lakukan lagi. Gojo memperbaiki resletingnya agar tidak membuatnya tercekik. Marin bertanya apakah mereka bisa kembali ke plaza, jadi dia setuju. Marin mendekati seorang gadis dan meminta maaf karena tidak bisa berfoto dengannya sebelumnya. Jadi gadis itu menyarankan agar mereka mengambil foto di tempat teduh. Kemudian, saat Gojo dan Marin kembali dengan kereta, dia melihat bahwa kereta itu sangat kosong. Jadi Gojo berterima kasih padanya karena ini adalah pengalaman yang baik dan dia sangat menikmatinya. Dia dengan senang hati setuju dan juga berterima kasih padanya sebelum bertanya apa yang harus mereka lakukan untuk cosplaynya berikutnya. Terkejut, Gojo bertanya apakah Shizuku tidak cukup. Jadi dia bersikeras bahwa dia memiliki sekitar 50 karakter favorit. Dia menggoda bahwa dia terlihat cukup bahagia tentang itu, jadi Gojo berkata dia akan senang bekerja sama dengannya dan dia setuju. Marin melihat bahwa Gojo tampaknya mengantuk dan berkata dia bisa tidur siang jika mau, jadi dia setuju. Marin mengatakan bahwa dia sangat senang berada di sekitar begitu banyak orang, jadi dia setuju dan berkata dia terlihat istimewa sebelum tertidur. Marin teringat apa yang Gojo katakan tentang tidak bisa menyebut sesuatu indah kecuali dia benar-benar menginginkannya dan mulai memerah dengan marah. Kakek Gojo kembali ke rumah dan terkejut melihat Gojo memegang gaun dan Marin di sampingnya. Kakeknya mengetahui apa itu dan meminta maaf kepada Marin karena menyebabkan keributan, jadi Gojo mengonfirmasi bahwa mereka tidak melakukan apa-apa. Dechen. Kakeknya bilang gaun yang dia buat untuknya sangat bagus, tetapi Gojo mengatakan ada banyak hal yang perlu dia perbaiki. Melihatnya berbicara dengan kakeknya, Marin dengan bingung bertanya-tanya apakah dia benar-benar jatuh cinta pada Gojo. Dia menyadari ini sangat buruk karena dia tidak tahu harus berbuat apa, tetapi Gojo dan kakeknya tiba-tiba mendengar perutnya keroncongan. Gojo bertanya apakah dia lapar dan kakeknya mengatakan dia bisa makan bersama mereka malam ini jika dia mau. Kemudian, saat mereka makan, Marin melihat bahwa Gojo juga bisa memasak dengan sangat baik, jadi dia mengatakan dia yang memasak semua makanan sejak ibunya jatuh sakit dan meninggal saat itu dan sekarang hanya dia dan ayahnya. Sekarang, tetapi ayahnya harus pindah untuk bekerja beberapa waktu yang lalu. Dia menunjukkan makanan yang dia masak dan mereka berdua terkejut melihat betapa berminyaknya makanan itu, jadi kakek Gojo perlahan bertanya apakah dia tidak sakit karena makan itu. Dia memberitahunya untuk makan malam bersama mereka mulai sekarang jika itu baik baginya dan dia setuju. Kemudian Gojo mengantar Marin ke stasiun sehingga dia dengan malu-malu mengatakan dia akan bertemu lagi segera dan masuk ke dalam. Keesokan harinya, hujan mulai turun dan kakek Gojo melihat seorang gadis mendekati rumah agar tidak basah lebih jauh. Jadi dia bertanya-tanya apakah dia teman Gojo dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Ketika Gojo kembali dari sekolah, kakeknya memberitahunya bahwa temannya datang ke sini jadi dia membiarkannya mandi karena dia benar-benar basah kuyup. Saat kakeknya pergi, Gojo bertanya-tanya siapa yang dia bawa masuk ke sini karena dia tidak memiliki teman selain Marin yang mengatakan dia akan bekerja hari ini. Dia bertanya-tanya apakah ini skema pencurian baru dan apakah kakeknya tertipu. Tetapi dia tiba-tiba melihat gadis itu telanjang di dalam sebelum dia pingsan karena terkejut. Kemudian, Gojo meminta maaf kepada gadis itu dan bertanya apa tujuan kunjungannya hari ini. Jadi dia bertanya apakah dia yang membuat kostum dan mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah mahasiswa tahun kedua. Mengejutkannya, dia pasti tidak terlihat seperti mahasiswa tahun kedua. Dia mencatat detailnya dan mengatakan dia bisa melihat kostum sekarang. Dengan senang hati menyatakan bahwa dia senang melihat orang lain tertarik pada boneka Haina. Gadis itu memuji desainnya dan serius bertanya mengapa mereka melihat boneka Haina ketika dia di sini untuk kostum cosplay.
Dia menunjukkan beberapa foto Marin yang berpakaian sebagai Shizuko dan mengatakan dia datang ke sini untuk memesan kostum cosplay. Tetapi Gojo bergumam bahwa dia tidak melakukan itu sebagai bisnis. Gadis itu menyatakan bahwa dia bisa melaporkan dia karena berkemih di atasnya dan memperingatkan bahwa jika dia tidak menginginkan itu, dia akan membuatkan kostum untuknya. Juju. Terkejut, Gojo teringat cosplayer muda yang ditunjukkan Marin kepadanya dan menyadari bahwa gadis ini adalah cosplayer tersebut. Kemudian, Marin tiba sehingga Gojo memperkenalkan gadis itu, Inui Sajuna, kepadanya, tetapi dia dengan kesal memberitahunya untuk hanya menggunakan nama resminya. Marin dengan antusias memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa dia adalah penggemar berat sebelum Gojo memberitahunya bahwa Inui melihat foto-fotonya. Itulah sebabnya dia ingin dia ada di sini. Dia sangat senang mendengar itu tetapi Inui dengan cepat mengatakan bahwa dia tertarik pada pekerjaan Gojo, bukan padanya. Dia memberitahu Gojo bahwa dia ingin dia membuatkan kostum Black Lily dari Nikadoshian. Jadi Marin memberitahu Gojo tentang alur cerita acara tersebut. Inui terkejut bahwa dia tahu tentang itu karena dia mengira dia adalah tipe yang cosplay hanya untuk mengenakan kostum yang imut dan tidak tahu apa-apa tentang karakter tersebut. Inui menjelaskan bahwa dia tidak ingin berkompromi karena kostum Black Lily terlalu rumit untuk hanya dimodifikasi dari yang sudah ada. Jadi dia ingin Gojo membuatkan yang sesuai dengan ukuran. Marin mengatakan bahwa dia juga sangat menyukai Xian tetapi dia terlalu tinggi untuk karakter tersebut. Jadi yang ingin dia cosplay dari Vivlo adalah Nian. Inui dengan kesal memberitahunya untuk melakukannya saja, sambil mempertanyakan dalam hati apa yang sedang terjadi karena dia adalah tipe cosplayer yang paling dia sukai. Beberapa saat kemudian, Inui meminta nomor Gojo agar dia bisa mengirimkan referensi untuk Xian serta ukuran tubuhnya dan meminta Marin untuk tidak salah paham karena dia berpikir mereka adalah pasangan. Namun, Gojo dengan cepat mengatakan bahwa itu tidak benar. Melihat hal itu Marin mulai tertawa dan bertanya kepada Inui apakah dia ingin melakukan cosplay bersamanya sebagai Neon dan CN, tetapi Inui langsung menolak. Inui mengatakan bahwa dia hanya melakukan cosplay solo, dan dia menyewa studio kali ini sehingga Marin dengan antusias mengatakan bahwa dia juga ingin melihatnya, dan menawarkan untuk membayar setengah biaya sehingga Inui mengakui bahwa itu sangat mahal. Dan Gojo mengatakan bahwa dia juga akan membayar bagiannya sebelum mengungkapkan bahwa dia juga melakukan make up Marin, yang mengejutkan Inui. Saat Inui menghitung pengeluaran, Marin memberitahunya untuk merasa bebas mengabaikan permintaan itu. Tetapi dia setuju untuk membuat pengecualian dalam kasus ini sehingga Gojo memutuskan untuk menonton anime juga dan mengungkapkan bahwa dia memainkan kedua Mugiral Games untuk penelitian. Kemudian, Gojo memberitahu kakeknya bahwa dia harus pergi ke rumah Marin untuk mengambil DVD acara tersebut dan mengungkapkan bahwa dia belum berlatih baru-baru ini dan mungkin telah kehilangan sentuhannya. Tetapi kakeknya dengan senyum mengatakan bahwa dia telah menjadi lebih baik, jadi membuat kostum untuk Marin pasti baik untuknya. Kemudian Gojo tiba di rumah Marin dan membawa beberapa puding sehingga dia dengan bahagia mengucapkan terima kasih. Namun, saat dia masuk, dia dengan cepat berusaha menenangkan dirinya. Marin bertanya kepada Gojo apakah dia ingin duduk dan menonton beberapa episode bersama. Jadi dia setuju dan masuk ke kamarnya untuk melihat bahwa kamarnya dipenuhi dengan barang-barang Moe Girl. Saat mereka menonton acara tersebut, Marin mengatakan bahwa dia tidak bisa menangani betapa jahatnya dia kepada semua orang kecuali Neon. Beberapa saat kemudian, Marin tiba-tiba bertanya-tanya apakah ini adalah kencan dan mengungkapkan bahwa sudah lama sejak mereka sendirian bersama. Perut Marin mulai keroncongan, jadi Gojo melihat bahwa dia belum makan apapun selain puding sejak dia baru bangun tidur dan dia setuju. Gojo mengatakan mereka harus mencari makanan, tetapi dia tiba-tiba ingat seperti apa masakan Marin dan mengatakan dia akan menyiapkan makanan. Namun, Marin memberitahunya untuk menyerahkannya padanya dan dengan malu-malu bertanya apakah dia harus membuat omelet spesial untuknya. Kemudian saat mereka mulai makan, Marin bersumpah itu terlihat lebih baik pada satu titik dan mengatakan dia tidak perlu memaksakan diri untuk memakannya. Jika dia tidak ingin, tetapi dia mengatakan rasanya enak, jadi dia juga mulai menyantap miliknya. Kemudian, Gojo menelepon Inui dan bertanya apakah dia baik-baik saja dengan lembar referensi yang dia kirimkan, jadi dia mengonfirmasi bahwa dia baik-baik saja dan bertanya apakah dia selalu masuk ke detail sebanyak ini dengan pakaian dan mengakui itu mengesankan. Gojo mengatakan dia melihat semua foto cosplaynya dan mengetahui bahwa seseorang dapat mengubah bentuk mata mereka melalui metode yang disebut tapping. Dia terkejut mendengar bahwa gaun Shizuko adalah pertama kalinya dia membuat pakaian, dan mengatakan mereka akan menggunakan kameranya untuk mengambil foto kali ini karena saudarinya mengambil semua fotonya. Gojo bertanya apakah mungkin saudarinya mengajarinya menggunakan kamera juga. Jadi dia setuju dan mengatakan mereka bisa bertemu di restoran keluarga dekat tempat mereka karena saudarinya masih di sekolah menengah. Gojo mengirim pesan kepada Marin tentang pertemuan tersebut, jadi dia mengatakan dia juga akan datang karena dia ingin belajar cara menggunakan kamera juga. Dia mulai membayangkan seperti apa rupa saudara perempuan Inui, tetapi Gojo terkejut dengan seberapa besar dia. Oh, saya yakin dia terkejut dengan beberapa faktor besar. Marin dengan antusias memberitahu gadis itu bahwa dia menyukai gambarnya. Jadi Inui mengungkapkan bahwa dia juga yang menciptakan aliasnya dan membuat akun media sosialnya. Marin melihat bahwa gadis itu, Shinju, benar-benar mencintai Inui, jadi dia dengan senang hati setuju. Saat mereka mendiskusikan kamera, Marin bertanya apakah dia tidak ingin bercosplay sendiri karena itu lucu dan sangat menyenangkan. Tetapi Shinju menolak dan mengatakan bahwa dia hanya suka mengambil foto saudara perempuannya. Gojo memutuskan untuk memeriksa harga kamera DSLR dan terkejut dengan seberapa mahal harganya. Jadi Marin mengatakan mereka harus bertahan dengan ponselnya sampai dia menabung cukup untuk membeli kamera. Mereka memutuskan untuk memeriksa lokasi yang bisa mereka sewa dan Gojo mengatakan rumah sakit yang ditinggalkan itu mirip dengan rumah sakit tempat Black Lily berlindung setelah dikalahkan oleh pembunuh Putri Daisy.
Dia memperhatikan bahwa Inui terlihat ketakutan dan bertanya apakah dia tidak nyaman dengan tempat-tempat seperti ini, tetapi dia dengan cepat bergegas masuk. Saat Marin dan Shinju menjelajah, Marin belajar bahwa baklik sangat berguna untuk menambahkan cahaya yang indah pada rambut dan mengatakan bahwa dia harus memberitahu Gojo tentang hal itu. Sementara itu, Gojo memberitahu Inui bahwa dia bisa memeriksa lokasi sehingga dia bisa menunggu di pintu masuk jika dia takut karena ini jelas membuatnya stres. Dia mengungkapkan bahwa dia ingin menjadi gadis ajaib ketika dia dewasa, tetapi itu semua adalah dunia yang dibuat-buat. Jadi tidak peduli seberapa keras dia bekerja atau seberapa kuat dia berharap, mimpinya untuk menjadi gadis ajaib tidak akan pernah terwujud. Namun, ketika dia di sekolah menengah, dia belajar bahwa dia bisa membeli gaun. Dia mengakui bahwa cosplay pertamanya cukup buruk, tetapi itu membuatnya sangat bahagia. Jadi dia ingin mewujudkan mimpinya, meskipun semuanya hanya hayalan. Gojo bertanya mengapa dia datang kepadanya untuk kostum yang begitu penting, dan menyarankan agar dia mempertimbangkan kembali. Tetapi dia bergumam bahwa ketika dia melihat kostum Marin, dia memutuskan dia ingin kostumnya dibuat oleh orang Tiat. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa menjelaskannya dengan baik, tetapi itu adalah cinta pada pandangan pertama baginya dengan kostum itu, dan fakta bahwa dia merasa iri terhadapnya mengejutkannya. Tetapi itu hanya hal-hal penting yang membuat seseorang merasa seperti itu. Gojo teringat memberitahu kakeknya bahwa dia ingin membuat boneka Haina ketika dia besar, mendengar yang mana kakeknya mengatakan dia bisa menjadi sebaik dia jika dia berlatih. Saat ini, Gojo mulai menangis dan berterima kasih kepada Inui, karena dia akhirnya mengerti bagaimana perasaan kakeknya saat itu dan mengatakan bahwa dia akan berusaha sebaik mungkin agar orang-orang merasakan hal yang sama tentang boneka. Namun, Inui menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya dia berpegangan tangan dengan seseorang dari lawan jenis dan tiba-tiba pingsan. Kemudian di kelas, Marin memberitahu Gojo bahwa mereka harus pergi ke pantai dan di pantai. Dia dengan ceria mengatakan bahwa ini sempurna karena tidak banyak orang di sini. Gojo bertanya apakah mereka datang ke sini untuk mengambil foto, tetapi dia mengatakan ini adalah waktu pantai karena sekarang musim panas dan Gojo terkejut mengingat bahwa itulah jenis orang Marin. Seekor burung tiba-tiba mencuri burgernya, jadi Gojo melemparkan nasi mereka ke arahnya untuk mengalihkan perhatian dan memberikan burgernya kepada Marin. Saat mereka makan, Marin dengan senang hati mengatakan bahwa anginnya sangat baik dan dia setuju sebelum dia bangkit dan mengatakan bahwa dia akan mencelupkan kakinya ke dalam air sedikit karena dia tidak membawa pakaian renang dan datang ke sini secara impulsif. Marin memintanya untuk ikut serta, jadi dia menurut dan mengungkapkan bahwa sebenarnya dia belum pernah ke pantai karena dia telah membuat boneka Heine sejak kecil dan terlalu senang menggambar wajah boneka dengan meniru apa yang dilakukan kakeknya. Jadi ada banyak tempat yang belum pernah dia kunjungi. Dia dengan senyum mengakui bahwa lautan itu indah. Dalam hal ini, Marin mengatakan mereka harus pergi ke berbagai tempat karena liburan musim panas hampir tiba dan hanya mereka berdua yang bisa bersenang-senang. Jadi Gojo dengan senang hati setuju. Dia memutuskan untuk pergi minum teh karena dia sedikit haus, tetapi dia berkomentar bahwa dia akan mati karena malu dan diam-diam mengambil foto dirinya dari jauh. Gojo tiba-tiba terjatuh ke dalam air dan berteriak bahwa rumput laut ada di sekelilingnya. Melihatnya, Marin mulai tertawa. Marin menunjukkan pakaian renang barunya kepada Gojo, tetapi dia dengan malu bertanya apakah dia bisa ditinggalkan sendirian untuk beberapa waktu. Jadi dia dengan menggoda bertanya apakah dia merasa bersemangat. Gojo dengan cepat mengatakan bahwa pakaian renangnya baik-baik saja, tetapi dia hanya butuh sedikit waktu sendirian. Saat mereka bekerja, dia dengan ceria mengatakan bahwa dia senang bisa membantu dengan pakaian itu, tetapi dia masih hanya melukis sesuatu, jadi itu bukan hal yang terlalu besar. Kemudian, Marin dan Inui sangat senang dengan penampilan kostum mereka sehingga Gojo memintanya untuk memberitahunya jika ada masalah. Melihat mereka berbicara, Marin berkomentar bahwa dia ingin mengatakan sesuatu yang akan membuatnya terlihat pintar juga. Setelah Gojo selesai dengan riasan Marin, dia dengan antusias. Dia bertanya apakah dia sudah menjadi lobelia hitam sepanjang waktu dan menyatakan bahwa dia tidak sabar menunggu sesi tersebut. Namun, hujan mulai turun dan Inui mengatakan bahwa itu masih tidak terlalu buruk karena pencahayaan suram cocok dengan kostum. Saat mereka berbicara, Marin bertanya apakah dia bisa berfoto selfie bersamanya, jadi Inui setuju. Mereka melihat bahwa Shunju dan Gojo benar-benar menghabiskan waktu mereka karena mereka belum tiba. Gojo dan Shunju tiba, tetapi Marin dan Inui terkejut melihatnya. Dalam kilas balik dari hari mereka mencari lokasi, Gojo meminta maaf kepada Inui karena tidak bisa mengetahui bahwa dia tidak merasa baik. Saat mereka berpisah, Shinju memberitahu Inui bahwa dia akan melihat-lihat toko sebentar sebelum pulang. Setelah Inui pergi, Gojo mendekati Shunju dan bertanya apakah dia juga ingin melakukan cosplay karena dia berpikir mungkin dia hanya tidak bisa mengatakannya di depan Inui. Shinju mengakui bahwa dia sebenarnya ingin melakukannya karena ada karakter yang sangat dia suka. Dia selalu iri pada saudarinya tetapi dia tidak bisa melakukannya, karena dia tidak secantik saudarinya dan karakter itu sangat berbeda darinya. Dia juga bertanya-tanya apakah saudarinya akan membencinya jika dia melakukan cosplay. Dan itu tidak baik. Namun, Gojo menyarankan agar mereka mencobanya jika itu masalahnya. Shinju memintanya untuk membantunya cosplay dan mengungkapkan bahwa dia juga ingin berdandan sebagai karakter dari Fairy Flower Princess. Gojo bertanya siapa yang dia maksud, jadi dia mengungkapkan bahwa itu adalah Suma, karakter laki-laki. Dalam hal ini, Gojo mengatakan dia harus bergabung dengan pemotretan cosplay saat ini, tetapi simpan rahasia sampai saat itu. Dia perlahan mengakui bahwa dia sedikit berisi sehingga pakaian itu tidak akan terlihat bagus di tubuhnya, dan dia hanya memiliki uang saku. Gojo dalam hati mengakui bahwa cosplay bisa menjadi hobi yang mahal, tetapi dia percaya mereka masih bisa melakukan sesuatu dengan anggaran terbatas. Kemudian, dia memberitahu Shinji bahwa mereka tidak perlu mengeluarkan uang untuk kostum, karena mereka bisa menggunakan seragam sekolah mereka, yang terlihat sangat mirip. Shinji mencoba pakaian itu, tetapi tidak pas sama sekali, jadi dia bertanya-tanya bagaimana mereka bisa menghadirkan bentuk yang lebih maskulin yang akan menjadi tantangan besar.
Dia menyadari bahwa mereka bisa menggunakan kain pengikat untuk menyembunyikan lekuk tubuhnya. Jadi dia mengakui bahwa pinggulnya baik-baik saja, tetapi dadanya masih menonjol dan mengenakan kemeja membuat fisiknya yang feminin terlihat jelas. Mereka mengetahui tentang produk bernama Beholder, tetapi Gojo berkomentar bahwa sesuatu seperti ini akan menjadi ide yang baik. Kemungkinan akan mahal. Namun, mereka terkejut melihat bahwa sebenarnya tidak dan langsung membelinya. Kemudian, Gojo memberitahu Shinju bahwa dia telah membeli wig untuknya dan bersiap untuk memotong rambut wig tersebut. Dia memujinya karena dia terampil dalam segala hal, tetapi Gojo mulai memuji seseorang dari kelasnya yang sangat dia kagumi. Dia menunjukkan semua kosmetik yang dia beli dan mengatakan bahwa anggaran mereka masih di bawah 10.000 yen. Saat ini, Inui terkejut melihat Shinju yang mengungkapkan bahwa dia juga ingin cosplay. Marin dan Inui langsung memujinya dan Inui memberitahu Shinju bahwa dia luar biasa karena itu sangat cocok untuknya. Mari dan Inui dengan antusias memuji Shinju dan mereka semua berfoto selfie bersama. Inui berkomentar bahwa dia baik-baik saja sekarang, tetapi berkumpul bersama semua orang membuat berada di gedung terbengkalai menjadi lebih bisa ditoleransi. Saat mereka mengambil gambar, Inui terkejut melihat betapa bahagianya Marin dan dengan senang hati bergumam bahwa dia membenci jenis cosplayer seperti itu, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Inui bertanya kepada Gojo apakah dia hanya membebankan biaya bahan kepada Shinju dan memberitahunya untuk tidak khawatir tentang itu karena dia akan menanggung semua biaya lainnya untuknya. Gojo mengatakan bahwa dia pikir dia akan membantunya karena dia bilang dia hanya memiliki uang saku. Dia memberitahunya bahwa dia seharusnya lebih ketat dengan uangnya, tetapi dia tetap berterima kasih atas apa yang dia lakukan untuk Shinju. Dia mengkritik dirinya sendiri karena Shinju tidak bisa memberitahunya bahwa dia ingin cosplay. Tetapi Gojo mengatakan bahwa mengekspresikan apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan itu menakutkan. Itu membutuhkan keberanian. Mendengar ini, Inui berkomentar bahwa dia memang luar biasa. Saat Shinju mengambil foto Marin, pemegangnya tiba-tiba patah. Kemudian, saat Inui dan Shinju melihat foto-foto tersebut, mereka mendiskusikan bahwa foto-foto itu sangat bagus. Inui mengakui bahwa dia iri dengan cosplay Shinju karena dia pikir itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dia lakukan. Shinju menyatakan bahwa ketika dia masuk SMA, dia akan mendapatkan pekerjaan paruh waktu, menabung uang, dan melakukan cosplay. Inui setuju. Jadi Shinju mengatakan dia senang mereka memiliki orang lain bersama mereka, dan Inui setuju bahwa mereka bisa melakukannya lagi jika mereka mau. Marin menelepon Gojo dan mereka mendiskusikan foto-foto tersebut sebelum dia mengungkapkan bahwa setelah mereka selesai dengan pencarian lokasi. Shinju datang ke tempatnya dan mereka membahas cosplaynya. Mendengar hal ini Marin merasa cemburu karena tentu saja Gojo adalah orang aneh yang menyukai gadis-gadis muda. Gojo melihat bahwa kostum berikutnya Marin adalah untuk karakter bernama Veronica dan ingat bagaimana dia mengatakan bahwa dia bisa dengan mudah membuatnya. Dia berkomentar bahwa dia selesai dengan cepat kali ini karena desainnya sangat minimalis. Marin tiba, jadi Gojo buru-buru membuka pintu dan terkejut melihat kulitnya yang sepenuhnya kecoklatan, jadi dia mengatakan bahwa dia mendapatkannya untuk Veronica. Marin pergi untuk mandi karena dia sangat berkeringat, jadi Gojo mengatakan bahwa dia akan meletakkan beberapa pakaian di depan kamar mandi untuknya. Gojo merasa malu karena Marin mengenakan pakaian olahraganya. Mereka menyiapkan latar belakang untuk pemotretan mereka, dan Gojo mengungkapkan bahwa dia membuat taring untuk Veronica dari nail chips dan dengan senang hati mengatakan bahwa itu terlihat sangat bagus di dirinya. Kemudian, Marin membawa Gojo ke Shibuya dan mengatakan bahwa mereka akan membelikannya beberapa pakaian baru, karena dia mengeluh bahwa dia hanya memiliki pakaian tradisional. Gojo mencoba beberapa pakaian, dan Marin dengan malu-malu bertanya apa yang harus dia lakukan karena dia menyukainya dalam semua pakaian itu. Dia mengakui dalam hati bahwa dia benar-benar bingung karena dia mencintainya. Tetapi Gojo mengatakan bahwa dia merasa sedikit tidak nyaman karena dia tidak terbiasa mengenakan pakaian seperti ini. Mereka menghabiskan sisa hari di distrik perbelanjaan dan Gojo meminta maaf karena mereka memilih begitu banyak barang dan tidak membeli apapun. Tetapi dia mengatakan itu tidak masalah. Dia bertanya kapan mereka harus melakukan cosplay Veronica. Tetapi dia tiba-tiba mengungkapkan bahwa dia tidak bisa melakukannya bersamanya dan bertanya apakah dia bisa melakukannya sendiri karena area dada untuk gaun Veronica terlalu sempit dan dia tidak bisa mengatasinya. Mendengar ini, Marin tertawa dan mengatakan bahwa dia membuatnya khawatir selama sesaat dan dengan malu-malu mengakui bahwa dia seharusnya hanya memakainya di rumah karena dia telah berusaha keras untuk membuat kostum itu untuknya. Saat mereka berjalan, dia tiba-tiba menariknya dan bertanya apakah dia harus mengirimkan foto-foto. Mendengar itu Gojo mulai memerah dengan marah. Marin bertanya kepada Gojo apakah mereka bisa istirahat karena cuacanya sangat panas, dan mereka menuju ke kafe manga. Namun, Gojo berkomentar bahwa dia duduk sangat dekat dengannya. Dia khawatir bertanya mengapa booth ini begitu sempit sebelum dia menyarankan manga Slice of Life kepadanya dan mengatakan bahwa dia sangat menyukai kuncir Rizu, Succubus. Dia mengatakan bahwa dia sangat ingin cosplay sebagai Rizu tetapi dia tidak bisa karena kuncirnya terlalu imut dan dia tidak seimut itu. Itu bukan gayanya. Dia memperhatikan bahwa Gojo menatapnya, dan dia mengatakan bahwa dia pikir itu pasti akan terlihat bagus dan akan berjalan dan baik, sehingga dia dengan malu mengakui bahwa itu pasti baik jika dia mengatakannya. Dia bertanya apa itu Succubus karena dia belum pernah mendengar istilah itu sebelumnya. Jadi dia menjelaskan bahwa itu adalah demon wanita yang menggoda. Gojo bertanya apakah itu sebenarnya seri yang baik dan membacanya dengan senyum yang tulus di wajahnya. Marin pergi untuk mengambil beberapa manga, jadi dia berkomentar bahwa dia sangat menyukai manga Slice of Life dan melihat bahwa gaya seni komik itu sangat disederhanakan sehingga dia tidak bisa benar-benar mengetahui seperti apa pakaiannya. Dia menyadari bahwa dia harus merancangnya sendiri tanpa terlalu bergantung pada materi sumber. Kemudian, saat mereka meninggalkan kafe manga, Gojo bertanya apakah mereka bisa berhenti di toko buku karena dia ingin membeli beberapa buku buat Hercubist. Kemudian, kakeknya dengan senyum melihat bahwa dia mendapatkan Ginbei, jadi dia mengungkapkan bahwa dia mendapatkan 2 set.
Selanjutnya, Gojo dengan gugup menyatakan bahwa dia berada di Hotel Cinta. Hari sebelumnya, Marin mengirim pesan kepada Gojo bahwa dia telah menemukan tempat yang sempurna untuk pemotretan mereka dan itu juga sangat murah. Jadi Gojo mengatakan bahwa dia tidak tahu ada studio di dekatnya dan dia mengonfirmasi bahwa dia sudah memesan tempat itu. Saat ini, Marin membawanya ke kamar 303 dan Gojo terkejut melihat bahwa mereka berada di Hotel Cinta. Nah, itu pasti tempat yang penuh peristiwa untuk pemotretan. Dia dengan cepat bertanya mengapa mereka di sini. Jadi dia mengatakan bahwa dia menemukan tempat yang terlihat seperti kamar Chanam dan menganggapnya sempurna. Gojo berkomentar bahwa dia hanya perlu menganggapnya sebagai studio, tetapi dia dengan mendesak menyatakan bahwa dia tidak bisa melakukannya. Dia mengatakan bahwa dia akan pergi berganti pakaian karena itu akan sia-sia jika mereka tidak memanfaatkannya sekarang. Saat dia berganti, Gojo memutuskan untuk menyalakan TV untuk menenangkan dirinya, tetapi dia menyadari bahwa itu benar-benar Hotel Cinta. Marin dengan senang hati mengatakan bahwa kostum yang dia buat untuknya terlihat hebat, jadi dia mengatakan bahwa dia banyak belajar tentang Succubus dan memutuskan untuk memilih tampilan yang lebih imut. Dia meyakinkannya bahwa tidak masalah jika ini adalah interpretasinya sendiri karena dia membuat pakaian terbaik. Setelah Gojo selesai dengan riasan Marin, dia mengatakan ada adegan yang ingin dia rekreasi dari manga. Mereka mengambil banyak foto dan Gojo mengatakan bahwa dia hanya ingin melakukan satu adegan lagi di mana Rizu menyanyikan Kanai Malolibi. Gojo melihat bahwa bidikan itu tidak terlihat benar dan mengatakan, mungkin akan terlihat lebih baik jika dia menatap ke kamera. Dia berbaring di tempat tidur dan meminta dia untuk naik di atas. Dia sehingga mereka bisa mengambil foto ini, jadi dia patuh dan dengan senang hati mengatakan bahwa foto itu terlihat hebat. Marin mengatakan setiap bagian dari cosplay sangat menyenangkan dan dia setuju bahwa dia juga bersenang-senang, tetapi mereka tiba-tiba mendengar suara dari sebelah. Dia ingat bahwa mereka berada di Hotel Cinta dan menyadari bahwa dia terlalu terlibat dalam proses fotografi dan dia menyuruhnya untuk naik di atasnya. Dia dengan cepat memberitahunya untuk turun dari atasnya, tetapi dia secara tidak sengaja menjatuhkan ponselnya yang mematikan lampu. Saat mereka saling menatap, mereka perlahan-lahan mendekat satu sama lain, tetapi telepon tiba-tiba mulai berbunyi dan mereka diberitahu bahwa waktu mereka telah habis, jadi Marin perlahan pergi untuk berganti pakaian. Marin dan Gojo dengan canggung meninggalkan hotel dan kemudian di malam hari. Dia dengan malu-malu terus memikirkan hal itu. Saat Gojo sedang mengerjakan boneka, dia melihat kembang api di luar sebelum Marin mengiriminya pesan. Marin berterima kasih kepada Gojo karena telah datang membantunya belajar, jadi dia berkata tidak apa-apa, karena dia juga ingin memeriksa penempatan pita, dan meminta maaf karena dia tidak bisa pergi ke festival musim panas dengan ayahnya, dan dia mengatakan bahwa ayahnya baru saja membatalkannya. Dia bertanya pekerjaan apa yang dia lakukan, dan terkejut melihat bahwa dia adalah model fashion. Dia berkata dia terlihat sangat berbeda di majalah, jadi dia mengatakan seorang profesional yang melakukan make-upnya, dan itulah sebabnya dia juga ingin memiliki DSLR. Marin menyarankan agar mereka menonton film horor dan memberitahunya untuk tidak khawatir, karena itu tidak akan terlalu menakutkan. Kemudian ketika film berakhir, Gojo dengan senang hati mengatakan itu luar biasa, dan dia dengan lemah bergumam bahwa itu sama sekali tidak menakutkan. Gojo memutuskan untuk memutar ulang ke adegan tertentu untuk belajar lebih banyak tentang makeup dan dengan antusias mengatakan dia bisa belajar banyak dari ini sehingga dia dengan cepat berpaling. Saat mereka duduk untuk belajar, Marin dengan cemas menyadari bahwa dia lupa buku kerjanya di sekolah. Jadi mereka kembali dan Gojo bertanya apakah dia ingin datang untuk makan malam karena dia akan membeli bahan makanan sekarang. Marin melihat kolam renang dan pergi untuk memeriksanya karena mereka belum memiliki kelas renang. Dia memutuskan untuk mencelupkan kakinya, tetapi dia secara tidak sengaja jatuh ke kolam. Jadi dia dengan cepat mengeluarkannya dan terkejut melihat bahwa dia tidak bisa berenang. Dia mengatakan bahwa dia sangat suka duduk di pantai, mendengarkan ombak, jadi meskipun dia tidak bisa berenang, dia ingin pergi. Dia bertanya apakah itu aneh, tetapi dia mengatakan bahwa dia tahu bagaimana perasaannya karena dia tidak bisa membuat Heinedahel yang terlihat cantik. Wajah-wajah, tetapi dia masih suka membuatnya. Marin bangkit dan mengatakan bahwa dia akan mencoba mencari festival musim panas untuk mereka. Dia bertanya apakah dia ingin pergi bersamanya dan dia setuju. Gojo menuju festival musim panas dan mengomentari bahwa dia tidak tahu acara bisa begitu ramai, dan bahwa hanya bertemu saja akan sulit. Marin mendekatinya dan meminta maaf karena tidak menemukannya lebih cepat, tetapi dia terkejut melihat betapa cantiknya dia dan mengatakan bahwa dia suka dia mengenakan yukata. Dia melihat bahwa Gojo terlihat gugup dan bertanya apakah dia terpesona oleh tengkuknya, sehingga dia dengan ragu-ragu menggumam bahwa pakaian Jepang itu sangat bagus, yang membuat Marin terkejut dan berkomentar bahwa dia sangat senang mengenakan yukata. Saat mereka berjalan melalui festival, Marin dengan senang hati berpindah dari stan ke stan dan Gojo berkomentar bahwa mereka benar-benar mendapatkan banyak seperti seorang anak kecil yang ditarik oleh ibunya yang suka berbelanja. Dia mengungkapkan bahwa ini adalah pertama kalinya dia datang ke alun-alun untuk menonton kembang api. Jadi Marin mengatakan itu sia-sia karena dia tinggal sangat dekat. Gojo menonton kembang api dengan kagum dan berkomentar bahwa setahun yang lalu, dia terkurung di kamarnya dan kembang api hanyalah suara jauh yang dia dengar dari kamarnya. Tetapi tahun ini berbeda. Dia perlahan-lahan berbalik ke arah Marin yang dengan bercanda menunjukkan lidahnya yang berwarna biru dari permen. Kemudian, Gojo melihat bahwa lecet di kaki Marin sangat parah sehingga pasti sulit baginya untuk berjalan. Dia memutuskan untuk mengambil beberapa plester dari dekat, tetapi Marin meyakinkannya untuk menggendongnya dan mengatakan bahwa dia sangat tinggi. Saat mereka berjalan, Marin berkomentar bahwa tidak peduli apa yang terjadi, Anda akan merasa campur aduk tentang seluruh hal itu. Jadi dia meminta maaf tentang itu, dan berjanji untuk lebih berhati-hati mulai tahun depan. Dia menyarankan agar mereka pergi ke festival ini tahun depan juga, dan Gojo setuju sebelum Marin mengusulkan bahwa mereka bisa pergi ke semua festival musim panas di Kanto jika mereka benar-benar berusaha. Saat Gojo menyelesaikan pekerjaannya, dia menerima telepon dari Marin yang mengatakan bahwa dia sangat ketakutan karena menonton Terror Call 2, dan setiap suara kecil membuatnya takut karena dia menontonnya sendirian kali ini.
Dia dengan cemas bertanya apa yang harus dia lakukan karena itu menghancurkan kewarasannya dan memintanya untuk tetap ditelepon bersamanya untuk sementara waktu. Kemudian, mereka berdua berbaring untuk tidur dan berbicara satu sama lain di speaker. Mari memperhatikan bahwa Gojo hampir tertidur dan berkomentar bahwa mereka telah melakukan banyak hal bersama. Dan itu sangat menyenangkan. Dia mendengar bahwa Gojo telah tertidur dan mengungkapkan cintanya padanya sebelum dengan bahagia mengakui bahwa dia juga harus tidur. Dia mengucapkan selamat malam padanya dan dengan senyuman mengatakan bahwa dia akan segera bertemu dengannya sebelum memutuskan panggilan.